Dampak itu berupa gagalnya keberangkatan umroh Inul dan Adam bersama keluarga serta 6 orang karyawannya yang diestimasi menyebabkan kerugian materi 400 hingga 700 juta rupiah. Semuanya udah terbayar semua ya, berapa duit ya yang kemarin ya, hampir 700-an lah gitu. Laporan dari pelapor WM akan tetap ditindaklanjuti profesional. Saya sudah ikhlas, jadi kalau emang mau silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Dampak dari kondisi kawasan Timur Tengah yang hingga saat ini masih belum menentu pasca krisis yang melibatkan sejumlah negara ternyata juga dirasakan secara langsung oleh pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno. Dampak itu berupa gagalnya keberangkatan umroh Inul dan Adam bersama keluarga serta 6 orang karyawannya yang diestimasi menyebabkan kerugian materi 400 hingga 700 juta rupiah. Dan berikut curahan hati secara eksklusif Inul Daratista dan Adam Suseno kepada tim Silat. Umrohku batal karena kondisi di sana tidak memungkinkan. Apalagi aku udah dapat tiketnya. Ini udah kebayar semuanya sejumlah hampir 400 juta. Berempat aku sama ibuku, tapi saya bawa ekonomi ada 6 orang. Kita berempat di bisnis. Bisnisnya aja udah mau 400 juta. Terus yang ekonomi juga. Nah, ini surat untuk disampaikan, kebetulan kita pesawatnya pesawat Etihad. Pakai Etihad yang nanti akan turun di Doha. Ya. Di Abu Dhabi apa di Doha gitu, keberangkatan tanggal 22, jadi harus di cancel. Karena situasi ya harus bagaimana lagi ya, kita harus terima, situasinya memang seperti itu. Allah memberikan kita perlindungan lah gitu, nggak sampai kerepotan di negara orang gitu, jadi alhamdulillah. Selain kerugian materi yang terbilang cukup besar hingga ratusan juta, kerugian lainnya berupa pupusnya keinginan Inul dan keluarga berangkat umroh bersama-sama di tahun ini sebagai hadiah ulang tahun anak sematawayangnya, Yusuf Ivander Damares, yang memilih hadiah umroh di ulang tahun ke-17 bulan Mei nanti. Dan yang bikin Inul kian kecewa dan nelangsa, tiket pesawat, hotel, hingga visa sudah beres seluruhnya alias tinggal terbang. Namun takdir justru berkata lain. Persiapannya udah semua, koper apa segala macam, tinggal berangkat doang. Gitu, karena tiket, hotel semuanya udah lengkap, kamarnya juga semuanya udah terbayar semua ya. Berapa duit ya yang kemarin ya, hampir 700-an lah gitu. 10 hari, 12 sekalian Perjalanan. Umroh ini sebenarnya permintaan anak. Kan bulan Mei ini kan ulang tahun. Kita ditanya mau hadiah apa, minta umroh. Ya udah, jadi langsung kita daftarkan. Bukan apa sih, karena memang Allah belum mengizinkan gitu. Meski kecewa dan mengalami kerugian yang tidak sedikit, namun bagi pelantun tembang di kocok-kocok itu, keselamatan diri dan keluarganya justru berada di atas segala-galanya. Karenanya, pedangdut kelahiran Pasuruan, Jawa Timur 47 tahun yang lalu itu lebih memilih kehilangan materi daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada keluarga tercintanya. Situasi masih memanas gitu, jadi alhamdulillah aja, kita syukuri aja gitu. Uang kan bisa dicari, tapi kalau keselamatan kan juga daripada kita kenapa-napa di jalan terus iso merono ra iso muleh ya kan gimana ya kan. Bagi yang mereka nekat aja nggak apa-apa sih. Kalau saya nggak mau nekat. Sementara itu, jika Inul gagal berangkat umroh, bayang-bayang kegagalan berangkat haji di tahun ini justru menghantui pedangdut kembar Rizky 2R dan sang ibunda. Padahal segala persiapan sudah dilakukan, mulai dari manasik haji hingga tes kesehatan. Kegagalan itu dipicu kondisi Timur Tengah yang tengah bergejolak. Iki juga menjelaskan, berdasarkan jadwal keberangkatan haji akan dilaksanakan 2 minggu setelah Lebaran,
yang diawali dengan masuk ke asrama pada kisaran tanggal 21 atau 24 April. Lalu benarkah Iki mengkhawatirkan usia dan juga kesiapan fisik sang bunda yang kini telah berusia 67 tahun jika keberangkatannya ke Tanah Suci kembali ditunda hingga tahun depan? Nanti Ikinya juga berangkat nih sama mama haji gitu. Tapi ini nggak tahu nih berangkat atau enggaknya karena memang lagi situasi yang di sana kan lagi nggak baik-baik aja kan. Keberangkatannya diundur kah atau memang tetap berangkat? Mudah-mudahan sih berangkat ya. Karena memang harapan dari mama juga kayak gitu. Karena mama udah tua juga. Ya kalau memang nggak berangkat nggak sanggup lagi lah mama mungkin tahun depan gitu. Udah dapat jadwal sih kayak juga. Di tanggal 21 kalau nggak salah gitu berangkat atau tanggal 24-nya. 24 masuk asrama, 25 udah berangkat katanya. Di sisi lain, keberangkatan Iki mendampingi sang bunda menunaikan ibadah haji di tahun ini sebenarnya lantaran menggantikan posisi almarhum ayahnya yang sudah mengantre dari tahun 2010 sampai 2013 dengan masa tunggu hampir 15 tahun. Awalnya, Iki mengira pelimpahan ini otomatis bisa membadalkan haji untuk ayahnya. Namun ternyata pelimpahan hanya berlaku untuk porsi keberangkatan. Sementara untuk membadalkan haji orang yang sudah meninggal dunia, syaratnya orang yang berangkat harus sudah pernah berhaji sebelumnya. Meski berangkat untuk dirinya sendiri, Iki tetap bertekad mendoakan almarhum ayahnya di Tanah Suci sebagai bentuk balas budi atas pendidikan agama yang diberikan sejak kecil. Iya, mewakili atas nama bapak. Tapi ternyata Iki pikir mewakili perlimpahan kan namanya itu kan ya kalau untuk di haji tuh. Aku gantiin bapak, pahalanya nanti diniatin untuk bapak. Nggak bisa karena kita belum haji ternyata. Yang bisa itu hanya orang yang udah pernah haji membadalkan yang belum, yang udah meninggal gitu. Iki pikir bisa, ternyata nggak bisa. Berarti untuk diri sendiri. Iya, tapi bismillah, di sana kan juga bisa berdoa juga untuk almarhum papa. Biar gimana pun bapak yang ngajarin agama dari mengenal dari kecil, ngajarin ngaji segala macam tuh, ngedidik kita kan juga insya Allah pahalanya juga mengalir. Kalau nggak salah itu di tahun 2013 atau 2010 gitu. Tuh sampai sekarang hampir 15 tahun kali ya. Oke, buat teman-teman semuanya doain ya haji tahun ini mudah-mudahan tidak diundur karena memang ada konflik di Timur Tengah sana. Mudah-mudahan nggak ada rintangan apa-apa. Jadi buat seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia juga yang pengen melakukan dan harusnya melakukan ibadah haji bisa terlaksana dengan baik. Pemirsa Silet, kita doakan semoga situasi panas di Timur Tengah segera berakhir.